Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1556. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Habis. Akan tetapi kemudian leluhur iblis habis mencubit mereka berdua dan lalu memandang kedua orang kuat di dunia bawah dengan penuh minat. Yah, ini adalah makhluk dari dunia bawah, tidak lebih dari itu. Duar. Di bawah pengawasan sama orang, kedua pria kuat itu pun langsung dihancurkan dan meledak, dan energi dunia bawah yang mengepul langsung ditelan ke dalam tubuh leluhur iblis habis. Ledakan. Aura di tubuh leluhur iblis habis pun langsung naik. Ya, kelihatannya enak untuk dimakan, kata leluhur iblis habis. Dia mencemohkan mulutnya. Yang paling leluhur iblis butuhkan sekarang itu adalah menelan energi dunia bawah yang jauh lebih cepat daripada Di kejauhan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah semuanya pun berhenti dengan mata ketakutan di wajah mereka. Mereka melihat dua orang kuat seperti naga hitam dan juga kaisar kematian dibunuh secara langsung oleh sosok itu. Monster macam apa orang ini? Di tengah tatapan kaget semua orang, saat ini leluhur iblis habis mengangkat kepalanya sedikit dan lalu menatap orang-orang kuat lainnya yang ada di dunia bawah di sekitarnya. Matanya seperti sedang melihat mangsa satu demi satu, yang membuat banyak orang kuat yang hadir pun merasa menggigil. Lari, lari! Ahli-ahli kuat ini pun segera mundur dengan tergesa-gesa. Namun melihat itu, leluhur iblis habis tiba-tiba menyeringai. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa pergi? Setelah kata-kata leluhur iblis habis jatuh, ledakan. Aura gelap yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari tubuh leluhur iblis habis. Aura gelap ini dengan kekuatan transendensi yang menakutkan, menyelimuti dunia dan kemudian berkumpul bersama secara tiba-tiba. Tidak, keluar! Banyak orang kuat di dunia bawah meraung bersama, dan mereka akhirnya mengerti bahwa yang mereka bunuh saat ini bukanlah mangsa sama sekali, melainkan naga yang sangat ganas. Bunuh. Satu demi satu serangan mengerikan seperti lautan luas menghantam dengan keras ke arah leluhur iblis habis. Ledakan, getaran yang hebat melonjak seolah-olah telah terjadi ledakan besar antara langit dan bumi. Fluktuasi yang dahsyat berdampak pada langit dan bumi menyapu ke segala arah. Tidak peduli bagaimana orang-orang kuat dari dunia bawah ini mengambil tindakan, leluhur iblis habis tetap tidak bergerak sedikit pun. Boom! Tangan besar leluhur iblis habis meraih orang-orang kuat dari dunia bawah ini. Akhirnya dengan keras, banyak orang-orang kuat dari dunia bawah itu pun ditangkap olehnya. Mereka semua berteriak, suaranya meledak satu demi satu. Namun kemudian mereka semua pun berubah menjadi bubuk dan menyebar ke dalam kehampaan. Segera setelah membunuh mereka semua, sejumlah besar asal mula dunia bawah memasuki tubuh leluhur iblis habis dalam sekejap. Ledakan. Aura di tubuh leluhur iblis habis pun meningkat dengan sangat cepat, dan ada aura yang samar-samar ranah transendensi setengah langkah. Yah, saya tidak puas dengan kesembuhannya, kata leluhur iblis habis. Dia menutup matanya, menghembuskan napasnya, dan tampak seperti sedang bersenang-senang. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan di antara langit dan bumi, aura transenden muncul, dan aura gelap bertahan di sekelilingnya membuatnya tampak seperti dewa kegelapan. Kekuatan transendensi memang merupakan kekuatan transendensi, kata leluhur iblis habis. Nampak dirinya sangat bersemangat. Dia menunjukkan kegembiraan. Dunia bawah adalah tempat yang sangat indah. Dunia ini benar-benar tidak membatasi terobosan tingkat transendensi. Telah menemukan jejak asal muasal kaisar iblis hitam dan transenden. Dan selama aku memiliki sumber daya yang cukup untuk diserap, tidak sulit bagiku untuk menerobos ranah transenden. Dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dunia bawah ini, itu adalah sumber energi bagiku untuk menerobos ke alam transenden, kata leluhur iblis habis. Dirinya merasakan kekuatan di tubuhnya dan matanya beransur-ansur menjadi sangat dingin. Sangat disayangkan jika Anda belum menelan asal-usul alam semesta. Anda tidak bisa menjadi reinkarnasi kosmik yang sebenarnya. Bahkan jika saya menjadi transenden, saya akan jauh lebih buruk daripada reinkarnasi kosmik di awal. Sialan, itu semua karena Xiaoyang Supreme dan Qin Chen itu, kata leluhur iblis habis. Dia tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang tak ada habisnya.
Meskipun dia bisa lebih mudah menerobos ranah transendensi di dunia bawah ini, namun jika dia bisa menelan asal mula alam semesta dan mencapai ranah transendensi, maka dia bisa memimpin seluruh alam semesta melewati era reinkarnasi. Dengan cara ini, alam semesta tempat dia berada sebelumnya bisa menjadi alam semesta miliknya. Tempat suci di alam semesta tidak lagi dibatasi oleh reinkarnasi. Itulah yang terjadi pada klan kegelapan. Orang kuat yang telah mencapai ranah keterpisahan yang memimpin alam semesta melalui era reinkarnasi memiliki nama di lautan alam semesta, yaitu orang yang berreinkarnasi kosmik. Kemungkinan pertumbuhan di masa depan dari karakter seperti itu akan jauh melebihi orang kuat yang tidak terikat dan biasa. Ini juga alasan mengapa klan kegelapan menyerbu alam semesta ini. Bukan hanya asal usul alam semesta yang memungkinkan mereka menerobos ranah transendensi, tetapi juga karena manfaat bagi reinkarnasi alam semesta akan sangat besar. Sekarang karena kemunculan Qin-Chen, semua rencana leluhur bisa-habis itu telah hancur. Xiaoyao Supreme, Qin-Chen, tunggu saja. Suatu hari, aku akan datang lagi dan membunuhmu sepenuhnya. Kata leluhur bisa-habis, matanya meledak dengan cahaya yang tajam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Tiba-tiba matanya menyipit dan dia bahkan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh di mana aura kuat itu datang. Seseorang di sini, aura ini, apakah itu setengah langkah transenden? Kata leluhur bisa-habis, dia merutkan kening. Ya, itu seharusnya menjadi master dari dunia bawah, domain dunia bawah ini. Sebelum tingkat kultivasiku dipulihkan, aku tidak boleh melawan orang seperti itu. Dan aku juga tidak boleh mengekspos terlalu banyak. Jika tidak, sekali saja melewati area ini, jika master hebat merasakannya, maka itu akan merepotkan. Kata leluhur bisa-habis. Dunia bawah dibagi menjadi wilayah yang sangat luas. Setiap wilayah yang luas memiliki seorang penguasa yang bertanggung jawab. Dan setiap penguasa yang bertanggung jawab itu adalah penguasa di ranah transenden. Di bawah komando Tuan, biasanya ada banyak ahli transenden setengah langkah yang berpatroli di area tersebut. Di masa kejayaannya, leluhur bisa-habis secara alami tidak akan takut pada guru transenden setengah langkah manapun. Akan tetapi sekarang dia telah memasuki dunia iblis untuk dunia bawah untuk pertama kalinya. Dia secara alami tidak berani untuk terlalu lancang. Kaisar Abadi tidak boleh pergi ke sana jika saya tidak menerobos ranah transendensi. Jika tidak, begitu saya memasuki wilayahnya, itu akan seperti domba yang memasuki mulut harimau. Tinggalkan tempat ini terlebih dahulu, kata leluhur bisa-habis. Dengan pemikiran di benaknya, sosok leluhur bisa-habis pun melesat. Dan dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam sebelum kemudian menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Dia tidak pergi ke wilayah Kaisar Abadi yang pernah bekerja sama dengannya. Belum lagi wilayah Kaisar Abadi cukup jauh dari sini. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia terburu-buru pergi ke lokasi Kaisar Abadi, dia mungkin akan malah menjadi makanan pihak lain. Mari kita berbicara dengan kultivasi terlebih dahulu. Tidak lama setelah leluhur bisa-habis pergi, ledakan aura menakutkan turun di sana, dan seorang pria kuat yang mengenakan baju besi hitam pekat dan dipenuhi dengan energi dunia bawah yang mengejutkan muncul di dunia ini. Dia menatap kehampaan di sekelilingnya dengan ekspresinya yang tiba-tiba menjadi sangat serius. Di sini, seorang ahli teratas top baru saja muncul. Ledakan, dirinya mengulurkan tangannya, dan dalam kehampaan yang tak berujung, untayan-untayan energi gelap berkumpul dan jatuh ke tangannya. Setelah merasakannya dengan hati-hati, pupil matanya sedikit menyusut. Aura kegelapan. Selain itu, setidaknya itu adalah aura transenden setengah langkah dan bahkan mengandung sedikit kekuatan transenden. Mendesis. Kata orang kuat itu, mata orang kuat dari dunia bawah itu tiba-tiba menjadi serius. Apakah orang kuat transenden yang jatuh dari klan kegelapan baru saja muncul di sini? Tidak. Masalah ini harus dilaporkan kepada Tuan sesegera mungkin. Kata orang kuat itu. Ledakan, orang kuat dari dunia bawah itu pun langsung melesat pergi dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saat ini di dunia yang jauh dari sini, sosok leluhur bisa-habis diam-diam muncul di tempat lainnya. Dia melihat sosok pria kuat sebelumnya. Mata leluhur bisa-habis sedikit serius. Dia diam-diam merasakan aura orang sebelumnya dan kekuatannya pastilah tidak lemah. Bahkan jika dia tidak setengah langkah di atas puncak, dia masih tidak jauh di belakang. Menurut informasi yang dia terima dari Kaisar Abadi ketika dia bekerja sama dengannya, dirinya tahu bahwa ada banyak orang kuat di bawah penguasa di dunia bawah. Dunia bawah memang merupakan kekuatan yang terkenal di alam semesta dari lautan bawah ini. Itu memang sangat kuat. Sepertinya jumlah orang kuat yang berkuasa sama banyaknya dengan jumlah orang yang ada. Kata leluhur bisa-habis.
Dirinya menyempitkan matanya dan dia terlihat sangat serius. Tetapi kemudian dia tertawa. Hahaha, namun bukankah ini yang aku inginkan? Kata Lalu Iblis Abis, dunia bawah itu kuat, jadi dia punya banyak ruang untuk berkembang. Kalau tidak, apa artinya meninggalkan jalan keluar baginya untuk datang ke tempat seperti itu dari alam semestanya sendiri? Semakin kuat dunia bawah, maka akan semakin besar kemungkinan dia akan kembali ke alam semesta dan mengalahkan Xiao Supreme setelah menerobos ranah transenden. Xiao Supreme, Qin Chen, kalian berdua tunggu saja, leluhur ini akan datang, kata leluhur Iblis Abis. Setelah mengatakan itu, sosok leluhur Iblis Abis melesat dan tiba-tiba pergi lagi dari dunia ini. Kali ini dia pergi sepenuhnya. Dirinya sebagai leluhur klan Iblis Abis, dirinya orang kuat yang telah memimpin aliansi klan iblis selama ratusan juta tahun. Dia berkolusi dengan klan kegelapan dan kaisar abadi dari dunia bawah. Dan bahkan dirinya hampir menelan iblis itu. Dia berasal dari alam semesta sendiri. Dia merupakan leluhur klan Iblis Abis. Dia bukanlah domba kecil. Selama Anda memberinya kesempatan, dirinya pasti akan bangkit dengan cepat. Tentu saja dia belum bisa terlalu diekspos. Bagaimanapun, dia bukanlah orang normal yang lahir dari dunia bawah, tetapi dia hanyalah penumpang gelap. Penumpang gelap secara alami memiliki kesadaran sebagai penumpang gelap. Dan ketika leluhur Iblis Abis sedang terus-menerus tumbuh di dunia bawah, saat ini di alam semesta, Qin Chen terus-menerus melakukan perjalanan keliling dunia merasakan keberadaan Xiao Supreme. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, meskipun dia sudah merasakan jejak kekuatan transenden, dirinya juga memiliki asal mula kaisar leluhur hitam di tubuhnya yang merupakan eksistensi paling puncak di alam semesta. Itu dia, dirasakan, kata Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya melihat ke kejauhan dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, langit berbintang tak berujung terbelah dan sesosok tubuh keluar dari kehampaan, dan itu adalah Qin Chen. Apa yang muncul di depan Qin Chen saat ini adalah langit berbintang yang luas dengan sarang serangga berdiri seperti sarang lebah. Setiap sarang serangga memiliki panjang ratusan juta kilometer dan sangat megah. Ini adalah wilayah ras Jeg yang kuat di alam semesta, yaitu dunia Jeg. Ras Jeg itu adalah salah satu ras teratas dalam daftar semua ras di alam semesta. Di zaman kuno, ras ini bahkan mencapai 3 besar. Namun masih tetap masuk ke dalam 10 besar dalam daftar semua ras di alam semesta. Ini adalah salah satu ras teratas di bawah klan iblis. Pada saat ini di dunia serangga atau Jeg, hantu-hantu menakutkan dari orang-orang kuat Jeg muncul. Dan pemimpin Jeg, Kaisar Jeg, terlihat menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Di sampingnya orang kuat Jeg yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Muncul di sana. Jumlahnya sangat banyak sehingga tak terhitung jumlahnya. Mereka berkerumun dan mengaktifkan sarang serangga mereka satu persatu untuk membentuk formasi yang menakutkan untuk menahan serangan Xiao Supreme. Boom, boom. Xiao Supreme mengaktifkan pagoda Huang Tian dan menutup menara yang menjulang tinggi itu seperti gunung suci kuno, menekan langit di atas dunia serangga. Raungan keras meletus di seluruh dunia serangga seolah-olah akan runtuh kapan saja. Keruntuhan umum. Wajah Raja Serangga jelek dan dia tampak ketakutan dan marah meskipun dunia serangga kuat. Namun Xiao Supreme adalah satu-satunya ahli setengah langkah transenden puncak di alam semesta ini. Jika tidak ada master yang bisa melawan Xiao Supreme, maka hasil dari Jeg-nya itu adalah satu, yaitu dikalahkan oleh Xiao Supreme. Orang kuat yang telah mencapai setengah langkah transenden itu tidak mudah untuk disaingi. Ketika Raja Serangga mencoba yang terbaik untuk melawan, saat ini kekosongan alam semesta di kejauhan tiba-tiba terbuka, dan kemudian Raja Serangga melihat Qin Chen yang memancarkan aura menakutkan berjalan keluar dari lorong kosong. Itu yang lainnya. Melihat Qin Chen muncul, wajah Kaisar Serangga tiba-tiba menjadi pucat. Anda tahu, ketika mereka mundur sebelumnya, hanya Xiao Supreme yang mengusir mereka, sementara Qin Chen dibiarkan menaklukkan dunia iblis. Namun sekarang Qin Chen juga telah datang ke klan Jeg mereka. Jelas sekali ini menunjukkan bahwa dunia iblis kemungkinan besar telah ditenangkan oleh pihak lain dan telah dikuasai sepenuhnya. Sudah berapa lama ini dunia iblis sebenarnya sudah dikuasai? Hati Raja Serangga segera menimbulkan badai. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun leluhur iblis abis diam-diam telah melarikan diri ke dunia bawah, namun dunia iblis itu
dapat menjadi bos aliansi iblis dan bertarung dalam semesta ini selama ratusan juta tahun. Latar belakangnya pasti sangat mendalam. Itu berada pada level yang sama dengannya. Di dunia iblis ada banyak orang-orang termasuk Mahaguru kuno dan yang lainnya. Namun sekarang, bahkan dunia iblis yang begitu kuat pun telah jatuh begitu cepat, yang membuat hati Raja Serangga benar-benar tenggelam. Dia tahu bahwa ras Jade-nya pasti telah selesai. Dalam kehampaan itu, Qin-Chen melangkah keluar dan lalu datang ke sisi Xiaoyao Supreme. Dia melihat dunia serangga yang luas dan tak terbatas di depannya, dengan sarang serangga padat yang tak terhitung jumlahnya, dan merasa sangat tersentuh. Dunia serangga layak menjadi salah satu dari 10 klan teratas di alam semesta, dan mereka sangat kuat. Wilayahnya sendiri tidak lebih kecil dari surga manusia atau dunia iblis, bahkan tampaknya sedikit lebih besar. Bagaimanapun, Zeg adalah ras yang menang melalui angka jumlah. Melihat Qin-Chen muncul, Xiaoyao Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatapnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Oh, kamu telah menguasai dunia iblis begitu cepat." Mendengar itu, Qin-Chen tersenyum dan menjawab, "Tanpa leluhur iblis abis, dunia iblis akan penuh dengan jenderal yang tersesat dan kalah. Dengan hanya Lord of the Abyss, tidak akan sulit untuk menguasai dunia iblis," kata Qin-Chen. Mendengar itu, Xiaoyao Supreme tersenyum. "Oh, saya lupa tentang itu." Dia ingat Lord of the Abyss adalah keturunan leluhur iblis abis. Sekarang dia mengikuti Qin-Chen. Memang akan lebih mudah untuk menaklukkan dunia iblis. Pada saat ini, Qin-Chen melirik formasi besar di atas dunia serangga, mengerutkan kening dan berkata, "Senior Xiaoyao, mengapa kamu tidak pergi ke dunia serangga seperti ini?" Qin-Chen sedikit bingung. Meskipun formasi di depannya sangat kuat, namun Qin-Chen tahu betul bahwa formasi seperti itu tidak dapat menghentikan Xiaoyao Supreme sama sekali. Sama seperti formasi penyegelan iblis di dunia iblis, Xiaoyao Supreme tidak akan berani masuk dan tergesa-gesa ketika ada leluhur abis. Selama tidak ada ahli teratas setengah langkah transenden seperti leluhur iblis abis yang bertanggung jawab, kekuatan Xiaoyao Supreme tidak akan bisa untuk menahan formasi itu. Kekuatan Xiaoyao Supreme bisa langsung memasuki formasi ini, karena di dunia serangga ini tidak ada seorang pun yang berada di ranah setengah langkah transenden. Jadi hal ini seharusnya mudah untuk dilakukan oleh Xiaoyao Supreme. Hahaha. Nah, Qin-Chen, Zeg juga termasuk di antara 3 ras teratas di alam semesta saat itu. Bahkan sekarang mereka berada di peringkat 10 besar. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Namun, Anda belum pernah mengalami zaman kuno, jadi Anda tidak akan tahu maksudku, kata Xiaoyao Supreme. Dia tersenyum. Artinya, Qin-Chen bertanya-tanya apakah ada penjelasan di dalamnya. Xiaoyao Supreme hanya tersenyum, tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya menoleh dan melihat ke dunia serangga, dan boom. Pada saat ini, di dunia serangga aliran cahaya yang menakutkan muncul, dan sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, dan sarang serangga ini terus-menerus berkumpul. Sarang serangga besar dan kecil di depannya itu hanya panjangnya puluhan ribu kilometer, sedangkan sarang serangga besar panjangnya ratusan juta kilometer. Setiap sarang serangga mewakili cabang ras Jade. Seperti klan Warak Jade, suku banyak mata, suku Bai Jiao, suku bertanduk satu, dan juga yang lainnya. Prajurit serangga itu berkerumun keluar dari sarang serangga mereka seperti semut, dengan bentuk mereka yang berbeda-beda. Mata dingin mereka menatap dingin ke arah Xiaoyao Supreme dan Qin-Chen yang berada di luar dunia serangga mereka, dan mereka semua mengeluarkan suara mencicit. Ras Jade itu seperti ras monster dan ras iblis, bukan hanya satu ras, tetapi terdiri dari ras-ras serangga yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah salah satu ras paling menakutkan di alam semesta. Pada saat ini, sarang serangga ini terus-menerus berkumpul, dan pejuang-pejuang serangga yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi sungai yang panjang, menjulang tinggi di antara langit dan bumi, dan kekuatan mereka berkumpul dengan gila-gilaan. Xiaoyao Supreme, apakah kamu umat manusia harus membunuh semua orang hari ini? Kata Raja Serangga. Dia berdiri di antara langit dan bumi dan suaranya bergemuruh. Xiaoyao Supreme tersenyum lembut dan lalu menjawab, "Bunuh mereka semua. Izinkan saya bertanya, jika umat manusia saya dikalahkan hari ini, lalu apa hasilnya? Akankah ras Jade Anda membiarkan umat manusia saya pergi?" Kata Xiaoyao Supreme. Mendengar ini, wajah Raja Serangga tiba-tiba berubah menjadi jelek. Memang benar, jika pemenangnya adalah ras iblis, maka ras Jade mereka tidak akan melepaskan ras manusia. Jika aliansi iblis menang, nasib umat manusia pasti akan sangat menyedihkan, dan aliansi iblis tidak akan pernah membiarkan lawannya satupun pergi.
Bukankah itu bagus? Kaisar Serangga, kamu bukan anak kecil. Jadi apalagi yang bisa kamu katakan? Kata Xiao Supreme. Setelah mengatakan itu, boom, tubuh Xiao Supreme bergerak maju dan seketika menjadi setinggi miliaran kaki, berdiri tegak menghadap langit dan bumi, dharma dan kesaktian. Setelah tubuhnya menjadi sangat tinggi, Xiao Supreme tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan tangan besar itu seperti pilar kekuatan dan langsung bergemuruh. Ledakan. Di bawah pengaruh besar, bintang-bintang dihancurkan seperti tirai langit menutupi dunia serangga. Xiao Supreme, Raja Serangga itu meraung, dan bilah-bilah tajam di tubuhnya seperti sabit bergigi gergaji memancarkan cahaya dingin memotong celah di kampan alam semesta itu. Energi dunia dengan cepat terkumpul pada prajurit Jeg. Wush! Miliaran energi berkumpul dan berubah menjadi jaring-jaring langit yang lebat, melindungi seluruh dunia serangga. Ledakan. Xiao Supreme menekan dengan tangannya yang besar, dan seluruh dunia serangga pun bergetar hebat. Sebuah kekuatan besar memenuhi udara, dan prajurit-prajurit Jeg yang tak terhitung jumlahnya meraung kesakitan.